wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Hoirnisa. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Di sini saya akan membahas salah satu kasus hukum internasional. Dalam hukum internasional memiliki beberapa pandangan, termasuk penyelesaian dalam sengketa internasionalnya. Setiap negara memiliki pandangan yang berbeda-beda. Di antaranya yaitu yang pertama, pandangan monisme, yaitu semua hukum yang dikenal merupakan satu kesatuan yang mempunyai kekuatan mengikat. Pandangan ini banyak dipengaruhi oleh hukum alam. Yang kedua, yaitu pandangan dualisme, memandang hukum nasional dan hukum internasional berbeda subjeknya. Hukum internasional adalah negara dan hukum nasional subjeknya adalah individu. Yang ketiga, yaitu pandangan transformasi, merupakan peraturan-peraturan hukum internasional untuk dapat berlaku dan dihormati sebagai norma. Hukum nasional harus melalui transformasi atau alih bentuk secara formal dan substansial. Keempat, yaitu pandangan delegasi, merupakan implementasi dari hukum internasional diserahkan kepada negara-negara atau hukum nasional masing-masing. Yang kelima, yaitu pandangan harmonisasi, hukum internasional dan hukum nasional harus diartikan sedemikian rupa bahwa keduanya harus terdapat keharmonisasian. Dalam hukum internasional terdapat berbagai kasus atau sengketa internasional yang terjadi di berbagai belahan dunia. Baru-baru ini ada salah satu kasus yang menarik perhatian dunia internasional, yaitu kasus Reinhard Sinaga yang telah melakukan kejahatan seksual terhadap puluhan pria di Inggris. Reinhard Sinaga merupakan warga Depok. Reinhard Sinaga lahir di Jambi di Indonesia pada tahun 1983 dari keluarga menengah yang cukup kaya. Ayahnya adalah seorang bankir yang kemudian pindah ke bisnis kelapa sawit. Reinhard datang ke Inggris dengan visa pelajar pada tahun 2007. Mendaftar untuk gelar MA dalam sosiologi di University of Manchester. Reinhard pertama kali tiba di Inggris pada tahun 2007 dengan visa pelajar untuk menempuh pendidikan strata 2 bidang sosiologi di Manchester. Setelah selesai menempuh pendidikan S2 dengan meraih 3 gelar magister, ia melanjutkan studi ke jenjang strata 3 di Universitas Leeds, namun memilih untuk menetap di Manchester. Lokasi apartemennya dekat dengan sejumlah klub malam yang memudahkannya mencari korban. Dalam satu rekaman CCTV yang terlihat, ia keluar pada pukul 1 dini hari dan dalam satu kasus ini, ia kembali sekitar 60 detik setelah ia keluar, kemudian ke apartemennya lagi dengan seorang pria. Reinhard Sinaga merupakan pria berumur 36 tahun yang terbukti melakukan 159 kasus pemerkosaan dan serangan seksual terhadap 48 pria. Ia dijatuhi hukuman seumur hidup oleh pengadilan Manchester baru-baru ini. Tiap kali melakukan aksinya, dia selalu terlebih dulu membius sang korban. Kasusnya terbongkar pada saat salah satu korbannya terbangun pada saat diperkosa, lalu melaporkannya ke polisi. Semuanya berawal pada tanggal 2 Juni tahun 2017, ketika Reinhard melakukan serangan seksual terhadap seorang pria di apartemennya di pusat kota Manchester. Pria ini sebelumnya oleh Reinhard diberi obat bius. Ray diyakini memasukkan obat yang dicurigai sebagai GHB, yaitu obat bius yang menyerang sistem syaraf. Ray lalu memulai serangan seksual terhadap pria yang berada dalam keadaan tak sadar di dalam apartemennya itu. Namun tak seperti korban-korban lain, pria yang merupakan olahragawan ini tiba-tiba tersadar ketika Ray tengah melakukan aksinya.
Keduanya berkelahi yang membuat Ray cedera parah di kepala. Pria yang berkelahi dengan Ray menelepon layanan darurat. Saat menelepon ini, ia mengatakan bahwa Ray mencoba memperkosanya. Ia menjelaskan pula, ia harus memukul Ray beberapa kali agar Ray tak melakukan aksinya. Tak lama kemudian, tim medis tiba di apartemen Ray. Kemudian, Ray dibawa ke rumah sakit. Sementara pria tersebut ditahan polisi dengan kecurigaan melakukan serangan fisik. Ketika akan diborgol, pria ini menyerahkan telepon genggam milik Ray yang sebelumnya ia ambil di tengah kebingungan. Polisi tidak langsung bisa mengakses isi telepon genggam, karena beberapa kali Ray memberikan kode yang salah. Namun polisi tidak menyerah dan akhirnya Ray memberi kode yang benar. Ketika polisi memeriksa telepon genggam Ray, mereka menemukan rekaman-rekaman video yang menunjukkan Ray memerkosa para korban. Dari insiden inilah kejahatan Ray terbongkar. Polisi kemudian resmi menahan Ray dengan dakwaan melakukan pemerkosaan dan serangan seksual. Polisi membangun kasus berdasarkan data dari 2 barang bukti yang ditemukan di apartemen Ray. Ray disebutkan melakukan tindak pemerkosaan ini di apartemennya, di pusat kota Manchester. Polisi mengatakan jika tak ada bukti rekaman video, bisa jadi kejahatan yang dilakukan Ray tak pernah terungkap. Sidang yang dilakukan terhadap kasus Ray ini dilakukan secara tertutup. Sidang dibagi menjadi 4 tahap. Sidang pertama digelar pada tanggal 1 Juni hingga 10 Juli 2018 dengan 13 korban. Sidang tahap kedua pada tanggal 1 April sampai 7 Mei 2019 dengan 12 korban. Dan tahap ketiga pada tanggal 16 September sampai 4 Oktober 2019 dengan 10 korban. Sidang terakhir digelar pada Desember 2019 dengan 13 korban dan 30 dakwaan, pemerkosaan, serta 2 serangan seksual. Selama sidang, Ray sendiri bersikeras. Hubungan seksual tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Ia mengklaim para korban menikmati fantasi seksual yang dilakukan di tempat tinggalnya. Selama sidang, Ray sendiri bersikeras. Hubungan seksual tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Ia mengklaim para korban menikmati fantasi seksual yang dilakukan di tempat tinggalnya. Berbeda dengan ucapan Ray, para korban mengaku menjadi korban pemerkosaan setelah dibawa ke apartemen dan meminum minuman alkohol yang telah diberi obat bius. Hakim pada persidangan kasus ini pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020, di Pengadilan Manchester mengatakan bahwa Ray sebagai individu yang berbahaya, sangat terganggu dan sesat tanpa perasaan, yang seharusnya tidak pernah dibebaskan dari penjara. Hakim mengatakan dia sangat mempertimbangkan untuk memerintahkan Ray menjalani hukuman seumur hidup, yang berarti dia tidak akan pernah dibebaskan. Ini akan menjadi hukuman pertama yang dijatuhkan atas kejahatan selain pembunuhan. Dilansir dari BBC Indonesia, Hakim dalam putusannya pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020 menyebutkan, Ray sama sekali tidak menunjukkan penyesalan dan tidak mempedulikan kondisi korban ketika melakukan aksinya. Bagi sebagian korban, hal ini mengejutkan dan menakutkan karena harus diketahui bertahun-tahun setelah serangan terjadi. Sementara bagi yang lain, mungkin itu menjawab pertanyaan tentang ingatan aneh yang mereka tidak pernah mengerti. Dalam kasus ini, upaya hukum yang ditempuh untuk menyelesaikan kasus dari Reinhardt adalah upaya hukum biasa, yaitu melalui proses persidangan di Pengadilan Manchester dengan 13 korban dan 30 dakwaan pemerkosaan
serta 2 serangan seksual atas